Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan malam pada saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, senantiasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan di tengah-tengah keberadaan hidup kami, pribadi, keluarga, rumah tangga masing-masing. Dan pada saat ini ketika kami boleh ada, itu semua karena anugerah penyertaan Tuhan. Dan pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan kami dimampukan untuk dapat memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kami perbuat melalui firman-Mu saat ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini dari Kisah Para Rasul 10 ayat pertama sampai dengan 8. Kisah Para Rasul 10 ayat pertama sampai dengan 8. Dalam satu tema, anugerah Allah bagi semua bangsa. Anugerah Allah bagi semua bangsa. Saudara-saudara, bangsa Israel berpikir bahwa merekalah satu-satunya bangsa yang diberikan anugerah atau yang memperoleh anugerah. Namun Allah juga memberikan anugerah keselamatan kepada bangsa lain. Dalam bagian ini Cornelius adalah seorang Itali, bangsa penjajah. Bagi masyarakat Yahudi pada waktu itu, amatlah sulit menerima kenyataan bahwa orang seperti Cornelius dapat memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita melihat dalam ayat 3, saya akan bacakan. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Amatlah sulit orang Yahudi menerima kenyataan bahwa ada malaikat yang menemui Cornelius. Ada malaikat yang berbicara kepada Cornelius. Merupakan sebuah berita atau sebuah kabar yang mengejutkan bagi orang Yahudi pada waktu itu. Mengapa demikian? Karena Cornelius adalah orang Itali, bangsa penjajah. Sedangkan bagi mereka bahwa anugerah Allah hanya berlaku bagi orang Yahudi saja. Tetapi ketika dinyatakan di dalam ayat 3, jelaslah bahwa ternyata Allah dapat berbicara kepada siapa saja yang dikehendakinya, tanpa membeda-bedakan bangsa dan suku mereka. Sebenarnya dapat saja Allah mengirimkan seorang utusan kepada Petrus untuk datang kepada Cornelius dan melayani dia. Tetapi ternyata Allah juga mengirimkan seorang utusan untuk datang kepada Cornelius agar ia mencari Petrus. Apa maksudnya? Apa pentingnya arti dari kejadian ini, Bapak Ibu? Bagi kita, berita ini menjadi penegasan
firman Tuhan ini menjadi penegasan bahwa Allah Israel adalah Allah yang juga berdaulat atas orang Italia. Yaitu pada perikop ini dinyatakan dengan Cornelius. Berarti Allah dapat memilih sesuai kehendaknya kepada siapa, bangsa mana ia menunjukkan anugerah itu. Bangsa lain pun bisa sesuai dengan kehendak Allah. Dan firman Tuhan ini menegaskan kita, Allah Israel adalah Allah yang juga berdaulat bagi bangsa-bangsa yang lain. Nah, saudara-saudara, keselamatan adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia, seturut dengan hikmat dan kehendaknya. Kita yang sudah percaya tidak jarang melupakan betapa pentingnya untuk memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk mencari kehendak Tuhan dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintahnya. Melalui peristiwa Cornelius ini, biarlah kita juga diingatkan betapa Tuhan menaruh perhatian pada tindakan-tindakan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kesungguhan Cornelius dalam mencari Tuhan dan kebaikan hatinya untuk menolong orang lain menghasilkan berkat yang besar bagi dirinya dan juga keluarga. Apa berkat itu? Ialah berkat mengenal Allah sejati melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita telah menerima keselamatan. Keselamatan tidak hanya untuk kita, tetapi juga bagi semua bangsa. Bagi mereka yang mau percaya. Bagi mereka yang mau datang mencari Kristus sebagai penyelamat itu. Betapa besar kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Sehingga sebagai orang percaya saudara dan saya, kita tidak boleh lupa. Kita tidak boleh melupakan ungkapan syukur kepada Tuhan. Yaitu melalui apa? Melalui setiap sikap, setiap tindakan, tutur kata kita yang sesuai dan seturut dengan kehendaknya. Perbuatan baik kita menunjukkan sebagai ungkapan syukur sukacita atas keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui Yesus Kristus. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita boleh menyampaikan sukacita keselamatan kabar itu kepada siapapun juga. Karena mereka juga layak untuk menerima anugerah Allah. Anugerah yang diberikan kepada orang-orang yang mau datang percaya di dalam Kristus Tuhan. Dan kita sudah menerima anugerah itu, maka kita bersyukur dengan melalui sikap dan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang boleh menyapa kami pada saat ini. Dan biarlah Tuhan kami sungguh-sungguh sebagai orang percaya mampu melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan ini. Sebagai tanda ungkapan syukur sukacita kami atas karya keselamatan anugerah Allah yang telah Allah berikan, yang telah Allah nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan dengan kasih karunia pertolongan-Mu, kami pun dapat menunjukkan, menyampaikan kabar sukacita itu kepada orang lain. Di dalam nama Yesus Kristus, bukan kehendak kami yang akan terjadi,
melainkan kehendak Tuhan itu sendiri di dalam hidup kami masing-masing. Amin. Shalom,